dampak positif dan negatif, dan nanti kita diskusikan. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi di dalam dekade terakhir ini sangat pesat, terutama industri digital ya, yang sangat pesat, yang mungkin merubah perilaku kita selama ini. Sebagai contoh, kita akan sangat tergantung pada teknologi informasi ya. Setiap orang atau majority ini akan sangat menggantungkan pada informasi yang terus berkembang dengan cepat, dan itu didukung dengan industri digital yang sangat cepat pula. Dan tentunya ada dampak positif dan negatif dari perkembangan ini. Nanti kita diskusikan, dan nanti saudara akan saya minta untuk menjelaskan beberapa dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan teknologi. Ini berapa definisi. Sekali lagi, ini mata kuliah yang disusun oleh Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik, dan ini bagian dari mungkin dari teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, dan teknologi informasi yang sangat berperan dalam industri ini, walaupun bidang lain juga ikut menyumbang dalam perkembangan industri sendiri. Dalam arti luas, industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial. Ya, kalau ada industri, mestinya ya akan mencari keuntungan agar bisa mengembangkan industri itu sendiri. Ya, menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan dapat keuntungan. Sekali lagi, keuntungan ini biasanya digunakan untuk mengembangkan industri itu sendiri. Salah satunya, produk industri berupa barang dan jasa. Industri barang juga berkembang dengan pesat, dan industri jasa juga mungkin perkembangannya lebih pesat itu. Kalau kita lihat sekarang, misalnya logistik, ini berkembang dengan pesat, ya, jasa pengiriman barang, karena ada sistem pembelian online, ini akan sangat memacu perkembangan jasa, terutama jasa logistik ya. Banyak perusahaan yang mengembangkan atau muncul di era digital ini terkait dengan industri jasa. Kemudian berdasarkan SK atau Surat Keputusan Menteri Perindustrian tahun 86, industri dibedakan menjadi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, industri kecil, aneka industri. Saya tidak tahu apakah sudah ada perbaikan atau belum terkait dengan SK ini. Industri kimia dasar, misalnya industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dan lain-lain. Kalau tidak salah, industri pupuk ini dulu dikembangkan, ada alumni dari teknik kimia yang dikirim ke luar negeri untuk bisa mengembangkan industri pupuk di Indonesia. Gitu. Jadi Pusri katakanlah yang pertama ini dikembangkan di Indonesia. Jadi pada saat itu salah satu alumni dari teknik kimia diminta untuk belajar terkait dengan ini. Industri mesin, logam dasar, misalnya industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain. Kita punya industri pesawat terbang
dulu atau mungkin saudara masih ingat ada Dirgantara gitu, dulu namanya Nortanio, sempat berkembang dengan pesat, kemudian lesu, dan sekarang mungkin mulai berkembang lagi. Kendaraan bermotor, tekstil ini di Indonesia sangat banyak ya, sangat pesat. Industri tekstil yang hasil produknya itu diminati atau dikirim ke banyak negara, adalah salah satunya adalah industri tekstil untuk pakaian tentara ya, yang ada di Sukoharjo. Ini adalah salah satu industri tekstil yang sangat besar, yang mampu mensuplai pakaian tentara untuk banyak negara-negara besar. Industri kecil ini saya kira sangat banyak ya, berkembang dengan pesat di Jogja, katakanlah makanan dan industri roti ini sangat besar. Aneka industri pakaian, industri makanan agak campur ya. Kemudian dari International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ini ada banyak klasifikasi. Atau kalau saudara buka di websitenya statistik ya, ini juga diklasifikasikan, ada pertanian sendiri, mining sendiri, dan seterusnya. Jadi agriculture, forestry, dan fishing, mining, dan quarrying, manufacturing, dan seterusnya. Agriculture misalnya, di kita juga sudah mulai berkembang di lahan-lahan yang sangat luas, misalnya di food estate yang sekarang dikembangkan lagi, yang dulunya pernah dikembangkan tapi mungkin belum sukses, sekarang mulai dikembangkan lagi. Dan salah satu area food estate yang mungkin sangat modern, sekarang sudah modern, jadi mulai tanam sampai panen ini sudah pakai mesin ya. Panen kalau kita lihat pada umumnya masih tenaga manusia, tapi di food estate yang sumber airnya dari Sungai Kahayan, mungkin yang dari Kalimantan Tengah mungkin tahu, ada beberapa daerah yang industri katakanlah atau agriculture-nya sudah sangat bagus, mungkin ribuan hektar, dan kalau misalkan panen gitu mungkin 1 hektar 1 jam mungkin selesai, jadi sudah pakai mesin harvesting gitu. Dan petani menyampaikan kalau sekarang mungkin 1 hektar 2 hektar itu kurang gitu, karena teknologi yang sudah sangat bagus di bidang agriculture. Saya kira di tempat bidang lain juga sudah mulai, misalnya fishing ini. Dosen teknik kimia dan teknik mesin ini juga mengembangkan katakanlah untuk bubble kolam gitu ya, supaya aerasinya bisa berjalan dengan baik, dan kalau aerasi dengan baik maka pertumbuhan ikan di kolam tawar ya, ini juga akan berkembang dengan baik pula. Jadi beberapa inovasi juga sudah mulai dikembangkan.
Kemudian yang lain saya kira juga sudah banyak construction juga teknologinya sekarang juga sudah maju pesat. Saudara bisa melihat perkembangan pembangunan konstruksi dengan metode yang mungkin jauh beda dengan yang lain. Misalnya dengan precast, sekarang tinggal pasang, tidak cor di tempat, tapi dicor di pabrik, kemudian dibawa ke lokasinya dan dipasang. Ini berapa prodi atau departemen yang digolongkan ke klaster industri. Ada teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, teknik informasi, teknik kimia. Walaupun departemen yang lain tidak berarti tidak menghasilkan industri juga, tapi semua bidang ilmu teknik memiliki peran yang sama dalam mengembangkan kegiatan industri. Ini contoh industri otomotif. Beberapa dosen dari teknik DTT dan juga mesin ini mengembangkan beberapa otomotif menggunakan energi listrik ya, yang digunakan misalnya di kampus. Ada bus kampus yang dengan tenaga listrik, kemudian mengembangkan juga mobil-mobil yang dipakai di bandara yang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah di launching. Yang ini adalah dikembangkan dari teman-teman dosen di teknik mesin dan di DTT. Teknik mesin misalnya ini ada sistem transmisi, motor bakar, chassis, dan seterusnya. Teknik industri saya kira desain jalur produksi, tata letak pabrik, penjadwalan, posisi pekerja. Saya kira dari adik-adik yang di teknik industri paham betul terkait dengan materi ini. Teknik elektro ini banyak terkait dengan sensor, kemudian juga terkait dengan energinya, baterainya, gitu ya. Jadi kalau tenaga listrik ini sangat tergantung dari sistem menyimpan tenaganya atau akinya, yang ini terus dikembangkan agar lebih efisien. Sensor dan kontrol untuk full injection rate, cooling system, ini juga bagian dari teknik elektro. Kemudian teknologi informasi terkait dengan driver assistance, teknik kimia, banyak ini ya. Ini ada contohnya cat mobil lebih tahan gores, anti kotor, anti karat barangkali. Properti bahan bakar yang semakin baik. Ini adalah contoh untuk katakanlah di bidang industri otomotif. Kemudian dampak teknologi. Jadi perkembangan teknologi ini memberikan dampak tidak hanya positif, tapi juga mungkin ada dampak negatifnya juga. Dampak tersebut bisa dilihat dari banyak aspek ya. Ada sosial budaya, politik dan ekonomi, lingkungan dan alam gitu. Lingkungan misalkan untuk mengembangkan atau menggunakan hasil dari teknologi, misalkan kita tahu misalkan pembangkit listrik tenaga uap misalnya, yang sumbernya bahan bakunya misalnya dengan batu bara. Dalam batas-batas tertentu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau eksploitasi galian tambang sangat besar, mesti akan merusak lingkungan.
bahan baku timah misalkan, kalau saudara ke Bangka Belitung itu banyak kolam-kolam ya, sekarang jadi kolam-kolam tampungan air yang dulunya kolam tampungan air, mungkin kalau orang sana menyebutnya sebagai kolong gitu ya, dulunya adalah tempat penggalian bahan tambang timah. Dan itu sangat banyak, mungkin kalau ada adik-adik yang dari Bangka Belitung, saya kira banyak menemui kolam-kolam kolong yang awalnya adalah bekas tambang, galian tambang yang akhirnya digunakan sebagai tampungan air. Lingkungan, itu dari sisi lingkungan. Politik ekonomi saya kira banyak, kita tahu misalnya ekonomi ini juga memacu pertumbuhan di hampir semua negara yang industrinya kuat, maka ekonomi negara tersebut akan lebih baik. Tapi juga berdampak juga pada politik ya. Apabila kita katakanlah tidak mandiri seperti minggu lalu kita sampaikan bahwa kita harus mandiri karena perkembangan industri juga bisa mempengaruhi politik. Misalkan kita sangat tergantung pada suatu negara, maka secara politis kita juga akan tergantung pada negara itu. Sosial budaya saya kira juga banyak dampaknya, baik positif maupun negatif. Positifnya kita misalkan nyaman, apa-apa mudah untuk kondisi saat ini, tapi dampaknya misalkan sosialisasi kita mungkin menjadi lebih kurang, kepedulian kita mungkin juga kurang, dan seterusnya. Di setiap teknologi berpotensi memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Sumber dampak tersebut dapat berarti desain, proses produksi, penggunaan. Mungkin yang paling banyak adalah dari penggunaannya. Ini contoh dampak positif teknologi. Di awal transportasi kita biasanya menggunakan binatang, katakanlah transportasi seperti di gambar ini, dan kita misalkan dari langsung ke menggunakan binatang sendiri, kemudian beban dari binatang mungkin dikurangi dengan memanfaatkan roda, katakanlah. Kemudian ada sepeda, ada kereta, dan trams, kemudian mobil, kemudian modern mobil sekarang dari bahan bakar yang fuel, dan sekarang ke bahan bakar yang ramah lingkungan, gitu, yang berkelanjutan, gitu. Ini adalah proses yang mestinya butuh waktu yang lama. Dan di setiap negara perkembangannya mestinya beda ya. Ada yang mungkin masih menggunakan ini, ada yang sebagian ini, dan seterusnya. Jadi adalah proses. Seperti saya sampaikan tadi, ini transportasi ya. Di dunia misalnya agriculture tadi juga untuk mengolah sawah dengan binatang, sapi atau kerbau, kemudian sekarang sudah dengan mesin misalnya. Jadi dampak positifnya lebih efisien, tapi sekali lagi dampak negatifnya adalah terkait dengan ini, misalnya dari bahan bakunya. Bahan bakunya adalah dari hasil tambang yang tentunya pertambangan biasanya juga akan bersinggungan erat dengan lingkungannya.
Dampak negatif, saudara bisa lihat di sini, di kota-kota besar, saudara bisa melihat kemacetan. Atau kalau di Jogja juga setiap weekend mungkin sekarang sudah mulai macet. Kemudian polusi. Kalau saudara perhatikan di sini, saudara bisa melihat, saudara bisa hitung katakanlah berapa jumlah kendaraannya, kemudian berapa bahan bakar yang dibutuhkan, dan bahan bakar sudah ditambang, mestinya persediaan tambang juga terbatas. Kemudian biasanya udaranya juga akan jadi panas karena adanya gas buang dari kendaraan ini. Dan sering juga berakibat yang kurang baik, misalkan contoh ini adalah salah satu dampak negatifnya. Walaupun dampak positifnya tadi ya kita akan lebih mudah untuk melakukan perjalanan, katakanlah lebih nyaman, lebih efisien, dan seterusnya. Tapi sekali lagi tidak semua perkembangan teknologi itu memberikan dampak yang positif bagi kita. Oke, ini ada beberapa dan mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Kemudian tadi ada beberapa yang belum presensi, mungkin akan saya share sambil diskusi. Oke, Mas Haikal. Tadi dikatakan bahwa dampak positif dan negatif dari perkembangan industri kan banyak sekali. Mungkin Mas Haikal bisa memberikan contoh di bidang saudara di DTT tadi. Terkait dengan perkembangan teknologi terkini, katakanlah, dan dampak positif dan negatifnya, dan bagaimana kita memitigasi atau mengurangi dampak negatifnya tersebut. Oke, silakan Mas Haikal. Iya Pak, di dampak positif dan negatif di teknologi informasi, terutama di jurusan saya ya Pak, saya kan jurusan teknologi informasi. Ini banyak banget nih. Salah satunya kalau kita di bidang pendidikan itu, kayak kita sekarang ini ya Pak, lagi memudahkan untuk belajar online cara daring. Untuk dampak negatifnya adalah mungkin beberapa mahasiswa tidak memperhatikan dengan baik saat perkuliahan daring seperti ini ya Pak. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut bisa dengan mahasiswa terus fokus saat dan memperhatikan dosen saat menjelaskan materi terkait dengan perkuliahan. Untuk di bidang kesehatan juga itu mungkin untuk memudahkan kartu jejak rekam medis atau kayak kartu pintar biar kita tidak biar langsung dapat datanya para pasien gitu. Lalu untuk bidang apa nggih? Bidang banyak kalau ya Pak. Banyak sekali sekarang ya. Banyak sekali. Jadi bingung ya Pak. Mungkin bidang perbankan itu memudahkan kita untuk mendata secara online, apalagi sekarang itu banyak orang yang jarang memegang uang atau cashless itu dampak negatifnya itu kan zaman sekarang belum semua pakai cashless nih Pak atau QRIS. Cuma untuk menguranginya mungkin dengan terus memperbanyak cashless dan tetap membawa, untuk para pengguna tetap membawa uang cash atau uang asli itu selalu. Untuk mungkin bidang pertanian itu Pak pakai blockchain tentang pertanian itu. Jadi kayak tentang agar
para petani tidak kalah dengan atau harganya itu bisa tahu Pak. Jadi itu dampak positif dan negatifnya niku kayak banyak nanti harga pasar cenderung agak berubah-ubah secara cepat gitu. Jadi untuk menghindari pengepul yang nakal itu menggunakan blockchain, tapi itu terdapat kelemahannya juga di situ. Oke, terima kasih Mas Haika. Mungkin saya komentari sedikit ya. Belajar daring ini ya. Daring memang dari sisi waktu, dari sisi tempat itu mudah ya, positif, enak ya. Kita bisa belajar dari mana saja gitu ya. Ini menurut saya. Tapi dampak negatifnya ya, menurut saya kalau saya pribadi lebih suka di kelas ya. Di kelas, luring maksudnya. Karena belajar kan tidak hanya dari materi ini, tapi gestur tubuh, kemudian interaksi langsung, itu menurut saya akan lebih mudah dipahami materinya daripada kita mungkin hanya mendengarkan atau baca. Gitu. Kemudian juga mungkin kalau yang luring itu kan sosialisasi antar kita, kemudian antar mahasiswa, ini kan bisa berkembang dengan baik. Gitu. Tapi kalau daring ya mungkin dari satu kelas ini udah 48 mungkin nggak saling kenal juga gitu ya. Tapi kalau luring mau tidak mau kan jadi akan saling kenal. Padahal salah satu tujuan dari KKUP ini diberikan dan kelasnya dicampur, salah satu tujuannya adalah untuk saling mengenal di antara mahasiswa di teknik gitu. Tapi kalau daring ya mungkin salah satu tujuan ini mungkin jadi kurang. Kalau kesehatan, di pertanian juga pertanian sekarang kan misalkan sudah menggunakan IoT ya misalnya ya, jadi nyiram pakai tinggal pencet HP dan seterusnya kan banyak juga sekarang. Ini adalah perkembangan positifnya. Mungkin kalau dari adik-adik yang dari Jawa Barat gitu, ada program untuk mengembangkan petani milenial gitu ya, anak-anak muda untuk bisa terjun sebagai petani, dan petaninya ya sebagai anak muda mestinya inovasinya banyak, tidak gaptek teknologi, kemudian banyak yang menerapkan teknologi itu sendiri. Yang pernah saya lihat adalah misalkan bisa meningkatkan produksi, kalau di Jawa Barat yang anak muda saya lupa namanya, ini misalnya tanam bawang merah gitu ya. Nyiram sudah tinggal pencet HP dan seterusnya, yang semua dikontrol, jadi banyak sensor yang ditanam gitu ya, sehingga kelembapan tanah misalnya bisa terpantau, kemudian perkembangan tanaman bisa terpantau, sehingga kapan harus diberi pupuk, kapan harus disiram, ini dengan mudah bisa di manage itu. Dan ini sangat membantu ya dari sisi perkembangan katakanlah di agriculture. Kesehatan jelas ya, rekam medis, perbankan juga jelas, semakin banyak orang mungkin tidak pegang uang cash gitu ya, walaupun masih perlu karena tidak semuanya bisa menerima transaksi tanpa uang cash. Oke, yang lain silakan. Mungkin dari teknik kimia ya, misalkan Muhammad Hanif Wicaksono. Iya Pak. Ya, silakan. Mungkin berikan contoh terkait dengan teknologi perkembangan industri di bidang teknik kimia, kemudian dampaknya, dan bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Gitu. Mungkin salah satu contoh di teknik kimia, kita menggunakan bioreaktor Pak. Bioreaktor untuk membuat produk enzim.
Nah, itu kan nanti ada limbahnya. Nah, itu gimana caranya kita untuk menangani limbah dari bioreaktor itu supaya aman dibuang ke lingkungan, Pak? Oke. Ini aplikasinya sudah banyak atau belum, Mas? Kalau untuk aplikasinya biasanya di publik sih, Pak. Iya, dia. Ya. Saya masih belum nemu apa ya kayak untuk spesifiknya seperti apa, tapi seperti itu, Pak. Cara apa ya kayak cara kerjanya gitu. Oke. Yang lain dari teknik kimia? Rangga Wijang. Baik Pak, mungkin menurut penerapan dari teknik kimia yang saya pernah dengar dari dosen-dosen itu dosen dan mungkin dari kakak tingkat tuh lagi sedang gencar-gencarnya untuk mengembangkan teknologi kayak renewable energy gitu Pak, dari bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar kita gitu Pak. Contohnya apa contohnya? Bahan yang mudah dapat itu. Mungkin dari sinar matahari atau dari angin atau mungkin dari limbah-limbah organik yang seperti yang tadi Hanif sudah katakan, dari limbah-limbah organik juga Pak bisa Pak. Oke. Yang lain? Silakan yang lain menyampaikan. Kalau enggak dari Mas Alvandra Ditya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Oke, berikan contoh industri, perkembangan industri di bidang saudara, katakanlah, kemudian dampak positif, negatifnya, dan bagaimana kita memitigasi dampak tersebut. Ya, mungkin dari mesin sendiri ada ini Pak, mobil terciptanya mobil listrik Pak. Oke. Ya, dampak negatifnya mungkin mengurangi polusi udara yang mungkin sekarang tingkatannya udah cukup apa ya bisa dibilang tinggi, dan juga untuk dampak negatifnya limbah baterai yang setelah bisa dibilang masa baterai dari mobil listrik tersebut telah habis dan baterainya itu susah untuk didaur ulang, Pak. Oke, jadi dengan mobil listrik kan kita mengurangi dampak dari sisi dampak negatif dari mobil yang berbahan bakar fuel misalnya ya. Kemudian diganti listrik. Tapi listrik juga punya problem terkait dengan baterainya gitu Mas. Iya. Mungkin Mas Alvan tahu seberapa lama sih sebetulnya baterai itu bisa tahan gitu? Kalau seingat saya dari riset terakhir yang saya lakukan kisaran 15 sampai 20 tahun, Pak. 15 sampai 20 tahun kan lama juga sebetulnya. Iya, tapi kalau bisa tingkat penggunaannya banyak dan juga di waktu yang bersamaan, ya, betul. diatasi cukup sulit, Pak. Ya, seperti limbah plastik sebetulnya ya. Ya. Ya, karena kan banyak sekali ya. Ya. Oke. Kalau ini Mas baterainya sebetulnya, karena saya pernah ngobrol dengan Pak Eka Firmansyah ya. Jadi kalau mobil listrik itu problemnya adalah di aki gitu katanya ya. Di baterainya gitu ya. Nah, kalau sistemnya katakanlah relatif mudah karena sistemnya gitu. Tapi bagaimana membuat aki atau menyimpan energinya yang bisa tahan lama dan seterusnya gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin masih seperti itu ya, masih di aki itu ya masih problemnya. Iya. Iya, betul Pak.
Oke, mungkin Nur Tia, DTMI. Iya, Pak. Yes. Mungkin bisa berikan contoh terkait industri dari mesin industri gitu. Mungkin kalau dari teknik industri kita kan menciptakan sesuatu menjadi lebih baik gitu ya, Pak. Ya, betul. Membuat sesuatu dengan efisien dan efektif. Mungkin bisa di sistem produksinya, Pak. Jadi yang dulunya seperti revolusi industri yang dulunya masih menggunakan powered by water and steam, terus jadi listrik, terus menjadi produksi massal, terus sekarang jadi pakai artificial intelligence, terus juga di teknik industri menggunakan ergonomika, Pak. Jadi dampak positifnya mungkin lahirnya industri besar dengan barang-barang yang diproduksi secara cepat, mudah, dan massal. Lalu untuk dampak negatifnya mungkin industri-industri kecil jadi tidak dapat bersaing dengan industri besar gitu, Pak, karena yang industri besar menggunakan teknologi mesin yang lebih baik gitu. Oke, jadi nanti ke persaingan industri berarti ya? Iya, Pak. Oke, mungkin ya. Muhammad Hasim ya, Muhammad siapa? Dari DTGL ya, Muhammad Hasim. Baik, Pak. Kita berikan contoh dari bidang geologi ya. Mungkin kalau dari bidang geologi yang berkaitan dengan teknologi industri itu bisa dibilang, kalau geologi kan mungkin ranahnya seperti eksplorasi sumber daya alam ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, mungkin salah satu contohnya itu kalau yang sekarang yang lagi gencar itu kan kayak yang tadi menindaklanjuti yang tadi pembahasan tentang mobil listrik tuh, Pak. Dan salah satu mineral yang menjadi pendukung dalam pembuatan baterai itu kan dibutuhkan nikel ya, Pak ya. Jadi kayak sekarang tuh tambang nikel itu semakin gencar dan juga industri pengolahannya pun semakin digencarkan gitu, seperti proses ekstraksi dan sebagainya. Lebih seperti itu sih, Pak. Dampak negatif berarti dampak dari pertambangan itu sendiri ya? Nah, cuman kalau dari negatifnya sendiri ya mungkin sampai saat ini kan kalau pertambangan kan terkadang itu membuat ke lingkungan ya, limbah-limbahnya itu terkadang kan jelek ke lingkungan, dan juga terkadang dalam proses pertambangan kan bisa merusak lingkungan, kayak mungkin dari ketika ada peledakan suatu pit pertambangan gitu kan kadang juga membuat darat di situ tuh jadi rusak gitu, Pak, kalau lebih seperti itu. Oke. Yang lain Anda ingin menyampaikan? Kalau enggak dari Mbak Yunita Puspita, Geodesi. Ya, Pak. Mungkin ada perkembangan industri kalau bidang geodesi apa ya, Mbak ya? Mungkin kalau secara teknologi itu geodesi mungkin lebih ke sistem ya, Pak. Mungkin mengeluarkan beberapa web yang mungkin bisa mengecek data kepemilikan tanah, Pak, secara online mungkin. Nanti masyarakat bisa mengeceknya secara online, tidak perlu datang ke kantor BPN, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau dampak negatifnya apa? Ada nggak gitu? Mungkin itu, Pak. Mungkin kurang terupdate-nya datanya saja, Pak, mungkin. Jadi perlu pengupdatean data secara berkala gitu, Pak. Jadi bukan dalam jangka yang panjang gitu, Pak. Karena kepemilikan batas itu kan sangat rawan ya ini. Iya, Pak, betul, Pak. Jadi kan akurasinya mestinya harus sangat tinggi ya mestinya ya. Betul, Pak. Ya. Kalau selama ini sampai sejauh mana ini ya perkembangan ini
apa istilahnya apa kadasterisasi gitu ya. Sampai mana Mbak Yunita perkembangannya sampai saat ini? Perkembangannya mungkin masih seperti peta planimetris biasa Pak, mungkin setahu saya. Oke, terima kasih. Oke, dari Mbak Raisa Lutmila. Kalau dari arsitek atau PWK apa ya? Sudah terdengar belum ya Pak? Sudah. Mungkin kalau dari PWK sama seperti dari yang disebutin Yunita tadi, seperti website untuk yang menyediakan data-data spasial seperti itu Pak. Namun juga sama masih sering kurang lengkap dan kurang di update secara berkala, jadi kadang kesusahan untuk mendapatkan data tertentu yang dibutuhkan. Terus mungkin dari PWK juga bisa lebih ke sosial ekonominya gitu ya Pak, seperti perletakan pabrik. Kalau diletakkan dengan tepat dapat menyerap tenaga kerja, namun juga kalau misal sistem seperti limbahnya kurang baik juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti itu Pak mungkin. Oke. Berarti kalau misalnya peletakan pabrik harus melibatkan banyak bidang ya ini. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Koirun Nisa. Koirun Nisa. Iya Pak. Ya, berikan contoh coba Mbak. Maaf, pertanyaannya seperti apa? Terkait dengan perkembangan industri, barangkali ada dari DETAP gitu ya. Perkembangan industrinya seperti apa dan dampak negatif positifnya seperti apa? Mungkin kalau industri dulu itu lihat yang dari Inggris itu industri menyebabkan dampak asap yang tebal terhadap kota kayak Kalau bidang DETAP-nya dari arsiteknya? Ya mungkin diubah perencanaannya sehingga lebih aman gitu Pak. Ini masih terkait dengan tadi, misalnya pendirian pabrik gitu tadi. Iya. Sekarang lebih tertata lagi. Kalau ingin membangun pabrik, mungkin lebih jauh dari permukiman dan mungkin kalau urusan limbahnya lebih diperhatikan lagi, tidak asal buang gitu Pak. Oke, Mas Enrico Mulki. Mas Enrico? Iya Pak, hadir. Yes. Mungkin bisa berikan contoh dari DTNF, saya kira banyak ya. Kalau dari yang saya pikirkan dari DTNF, mungkin ini Pak, jadi sebelum membuat suatu pabrik, seharusnya ada rencana-rencana khusus yang berkaitan dengan fisika bangunan agar kedepannya bangunan itu tidak mudah roboh dan rancangannya kokoh gitu. Serta ada sensor-sensor tertentu yang pastinya dalam industri dan pabrik juga pasti digunakan gitu. Mungkin dari DTNF itu Pak, yang paling krusial dan yang paling umum ya. Lebih ke instrumentasi gitu ya? Ya, sensor dan fisika bangunannya terkait fondasi bangunannya Pak. Karena kan pabrik juga pasti memiliki memakan banyak lahan dan bangunan yang tinggi, jadi konstruksi dan fondasinya harus kuat dan serta sensor-sensor dan alat pendukung lainnya untuk industri juga harus direncanakan dan dibuat sebaik mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Tri Mulyono. Ya Pak. Kalau dari DTSL apa? Kalau dari DTSL perkembangan industrinya seperti apa? Mungkin yang seperti Bapak sebutkan tadi tentang precast atau beton pracetak ya Pak. Jadi kita tidak mengecor langsung di lokasi proyek. Nah itu dampak negatifnya itu pastinya akan
meningkatkan risiko kecelakaan di proyek ya Pak. Karena kan kita misalnya membawa beton ukuran besar, kemudian diangkat menggunakan kren. Nah itu kan risikonya sangat tinggi. Nah maka solusinya adalah meningkatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerjanya gitu Pak. Terus selain itu juga kalau kita lihat di proyek kereta cepat misalnya ada pengeboran terowongan menggunakan metode blasting ya Pak, kayak peledakan gitu. Nah itu dampak negatifnya kalau saya baca di berita itu rumah-rumah warga di sekitar ini jadi tembok-temboknya retak dan sebagainya gitu. Nah maka solusinya adalah menghitung kembali atau meneliti kembali apa dampak terhadap lingkungan dan juga terhadap sosial masyarakat yang akan ditimbulkan ketika menggunakan metode tersebut Pak. Oke, kalau itu pakai peledakan. Tapi kan terowongan juga tidak harus pakai sistem peledakan. Misalnya buat MRT itu kan tidak pakai peledakan. Iya Pak, betul. Mungkin kalau MRT itu kan menggunakan bor gitu ya Pak, Ya, langsung pakai bor ya. dimasuk. Ya, betul. Jadi mestinya ada alternatif teknologi yang lain mestinya ya. Oke, ini sebentar. Mas Arfan Wahyu. Ada Pak, hadir Pak. Gimana Mas, perkembangan industri di DTSL gitu? Untuk bidang teknik sipil khususnya konstruksi sendiri itu terakhir saya baca itu ada teknologi yang 3D printed house itu Pak. Nah, jadi itu udah ada teknologi print 3 dimensi, jadi pembuatan rumah itu langsung ada teknologinya seperti membuat 3D printed desain gitu. Nah itu kelebihannya. Nah, kekurangannya itu pasti bakalan mengurangi lapangan pekerjaan buat para operator di Indonesia karena udah tergantikan dengan mesin. Nah buat solusinya buat sarjana-sarjana teknik sipil bisa mempelajari pemrograman dan memahami teknologi yang lebih maju dan juga mungkin bisa lebih ke arah pengawasan, jadi menambah lapangan kerja ke arah pengawasan gitu sih Pak. Oke. Walaupun itu mungkin masih jauh ya. Saya nggak tahu kalau 3D printed untuk bangun rumah bertingkat tinggi, saya nggak tahu juga. Dari sisi strukturnya, kekuatan strukturnya. Oke, ada yang lain? Naufal Ramadan. Iya Pak. Yes, silakan. Sebelumnya maaf, saya dari DTGL Pak. Oke. Mungkin kalau di DTGL sendiri dampak positifnya itu di mappingnya Pak. Kalau sekarang kan mapping jadi bisa ada 3D-nya gitu Pak. Kalau dulu cuman foto udara, jadi kami lebih mudah untuk melakukan pemetaan untuk area-area tertentu yang sulit dijangkau gitu Pak. Kalau dampak negatifnya sendiri mungkin tadi sama kayak yang disebutin Hashim, kayak kalau daerah eksplorasi gitu kan biasanya pengaruhnya ke lingkungan ya Pak. Mungkin itu dari saya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa dampak positif dari perkembangan teknologi saya kira banyak ya. Saudara bisa merasakan perkembangan teknologi sekarang positifnya seperti apa gitu ya. Tapi dampak negatifnya juga ada, dan tugas kita sebagai engineer mestinya adalah mengurangi dampak negatifnya. Jadi bagaimana kita bisa
meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Gitu ya. Kalau tadi dari fisika, misalnya tadi ada pasang sensor, sensornya sangat membantu ya. Misalkan di bangunan bendungan misalkan ya. Bendungan ini kalau terjadi kegagalan, misalnya runtuh gitu, atau jebol, ini dampaknya sangat luar biasa ya. Karena suatu bendungan itu volume air yang ditampung itu sangat banyak. Dan kalau jebol ini di bagian hilirnya mungkin akan terdampak sangat dahsyat ya. Sebagai contoh mungkin saudara pernah ingat terjadinya kelongsoran suatu waduk kecil embung di Situ Gintung dulu ya di Jakarta. Ini puluhan manusia jadi korbannya. Padahal volume air yang ada itu mungkin tidak terlalu besar, mungkin hanya 1 juta, tapi karena lokasi sudah padat dengan penduduk di hilirnya, sehingga kalau waduknya jebol ya akan menyapu bagian hilirnya. Itu yang kecil. Yang besar misalkan di Sungai Citarum, katakanlah ada 3 waduk besar, di hulu paling hulu Saguling, tengah Cirata, kemudian yang paling hilir itu di namanya apa paling hilir sebagai salah satu sumber air minum di Jakarta. Dan 3 waduk ini volumenya sangat tinggi, sekitar 4 miliar meter kubik kalau nggak salah 3 waduk ini. Sehingga kalau terjadi kegagalan mestinya akan sangat luar biasa dampaknya. Sehingga teknologi instrumentasi disampaikan dari DTNF Fisika tadi sangat penting. Sehingga biasanya kita pasang banyak sensor untuk mengamati perilaku katakanlah bendungannya dari sisi rembesan, dari sisi pergeseran inti dari bendungan, pergeseran atau penurunan dari bendungan, ini kita amati real time biasanya dengan sensor yang akan sangat membantu untuk memitigasi apabila terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan keruntuhan suatu bangunan. Jadi bangunan sipil dikaitkan juga dengan instrumentasi, kemudian juga dari pengamatan yang lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi tapi kalau dampak negatifnya bangun bendungan ya banyak ya. Seperti baru-baru ini terjadi kegaduhan katakanlah bangun waduk di Bener gitu di daerah Purworejo bagian hulu. Ini sangat ramai. Ini adalah salah satu dampak ya katakanlah yang mungkin bisa timbul akibat pembangunan suatu bangunan sipil dalam ini bendungan. Walaupun dampak tersebut mungkin dari sisi ini baru bahan materialnya ya, belum dampak bangunan bendungan itu sendiri. Jadi banyak segi positifnya. Kalau bendungan yang banyak dibangun, tujuannya banyak ya, bisa mengurangi banjir, bisa menyediakan sumber air minum, bisa tenaga listrik, tapi dampak lingkungannya juga besar gitu. Daerah yang tenggelam dan seterusnya. Ini beberapa contoh terkait dengan pembangunan di infrastruktur. Mungkin ada yang lain? Sekali lagi untuk tugasnya ya, tugas seperti minggu lalu saya sampaikan,
Kalau di daftar pesertanya ada 48, setiap kelompok 5, berarti ada 9 kelompok ya, 9 kelompok. Ya mungkin yang 3 bisa ada yang satu kelompoknya ya ada 6 gitu. Dan anggota kelompoknya tidak harus dari prodi yang sama, bisa beda-beda. Dan nanti dipresentasikan pada minggu ke 12, 13, dan 14. Permisi, Mak. Kalau misalkan total kan 48, misal satu kelompok 6 orang gitu kan ada 8 kelompok. Tapi saya nggak tahu 48 ini aktif semua apa enggak ya? Oh, iya. Mungkin 9 kelompok nggak apa-apa. Jadi ada yang 6, ada yang 6 berarti kan hanya 3 kelompok. Saya nggak tahu 48 itu aktif semua atau tidak. Gitu. Karena yang hadir tadi juga hanya 40-an gitu. Oke, ada yang lain? Ada yang masih ingin disampaikan? Kalau tidak mungkin bisa kita anggap cukup terkait dengan materi industri, dan saya kira materi untuk minggu depan dan minggu-minggu berikutnya saudara sudah mempunyai. Sekali lagi saudara perlu membuat kelompok masing-masing kemudian untuk menyiapkan materi ini. Oke, bisa kita akhiri. Terima kasih dan semoga kita selalu diberi rahmat sehat. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin saya akhiri. Terima kasih, Pak. Sama-sama.